Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang membahas tentang notasi Dirac. Notasi Dirac, yang pertama bahasan kita adalah tentang ruang vektor Bra dan Ket. Dalam cara penulisan konvensional, operasi produk skalar memperlihatkan sifat yang tidak setangkup. Jelasnya, produk skalar bersifat linear terhadap penjumlahan pasca faktor atau post vektor, yaitu produk skalar P dengan alfa beta kali psi itu sama dengan alfa kali produk skalar P psi tambah beta kali produk skalar P psi. Dan bersifat antilinier terhadap penjumlahan prafaktor atau prefaktor, yaitu produk skalar alfa beta kali P dengan psi itu sama dengan alfa konjugat kali produk skalar P psi tambah beta konjugat kali produk skalar P psi. Hal ini menimbulkan kesan seolah-olah suatu vektor mempunyai sifat yang berbeda pada kedudukannya sebagai prafaktor maupun pasca faktor dalam suatu produk skalar. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkanlah pengertian ruang kembar atau dual terpisah bagi setiap ruang Hilbert yang ditinjau. Dengan demikian, ruang Hilbert kita secara formal diperbesar menjadi 2 kalinya. Anggota dari masing-masing ruang kembar tidak perlu lagi bersifat mendua, linear atau antilinier, dalam operasi produk skalar. Pengertian ini serta cara penulisannya akan diuraikan secara bertahap. Notasi vektor Ket. Vektor eigen dengan nilai eigen alfa diungkapkan oleh notasi Ket, yaitu Ket alfa. Misalkan, untuk partikel bebas, vektor eigen momentum dengan notasi Ket dapat ditulis sebagai Ket momentum sama dengan 1/akar 2πh coret I pangkat IPX per H coret. Dan vektor eigen energi dalam notasi Ket adalah Ket energi sama dengan 1/akar 2πh coret ET per H coret. Untuk sistem bersimetri bola, keadaan eigen dengan bilangan kuantum momentum sudut L dan komponen M diungkapkan oleh fungsi harmonik bola yang diberi notasi Ket L, M sama dengan Y/M sebagai fungsi theta dan C. Untuk keadaan umum non-eigen digunakan notasi Ket Px, Ket U, dan Ket V, dan sebagainya. Ruang vektor Bra dan Ket dan hubungan antilinier antara pasangan Bra dan Ket. Setiap vektor Ket memiliki padanan satu-satu dengan vektor Bra atas dasar hubungan konjugasi antilinier atau konjugasi Dirac, singkat dengan KD, yang ditentukan sebagai berikut. Ket alfa pasangannya adalah Bra alfa, yaitu konjugasi linear dari Ket alfa. Ket U yang sama dengan integral C alfa Ket alfa D alfa, pasangannya adalah Bra U yang sama dengan integral C konjugat alfa Bra alfa D alfa, atau sama dengan Ket alfa konjugasi Dirac. Jika Ket alfa sama dengan 0, maka Bra alfa juga sama dengan 0. Secara keseluruhan, setiap ruang vektor Ket merupakan konjugasi antilinier atau Dirac dari ruang vektor Bra tertentu yang berdimensi sama dan merupakan pasangan kembarnya atau dualnya. Namun masing-masing ruang vektor tersebut bersifat linear dan bersama-sama membentuk suatu ruang vektor kembar atau dual. Arti eksplisit dari operasi konjugasi Dirac akan lebih jelas dalam bentuk representasi dalam ungkapan produk skalar. Produk skalar. Dalam perumusan ini, produk skalar Ket V dan Ket U selalu diambil antara vektor Bra U dan vektor Ket V
dengan notasi produk skalar UV sama dengan braket UV. Sesuai dengan ketentuan produk skalar vektor U dan V sama dengan produk skalar konjugat dari vektor V U akan berlaku persamaan braket UV sama dengan braket VU konjugat. Sementara braket UU sama dengan U kuadrat, yaitu bilangan skalar real. Jelas bahwa ketentuan di atas mengenai letak ket V dan ket U dalam produk skalarnya dapat pula dibalik asalkan digunakan secara konsisten. Begitu pula produk skalar C dikali ket V dengan U dan produk skalar ket V dengan C ket U akan memenuhi persamaan produk skalar U dengan CV sama dengan braket U CV sama dengan C braket UV. Produk skalar CU dengan V sama dengan braket CU dengan V sama dengan C konjugat braket UV. Dengan pengertian bahwa prafaktor C ket U dalam produk skalar di atas harus diartikan dalam notasi Dirac sebagai konjugasi dari vektor ket C U, yaitu vektor bra C konjugat U. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, dapat dituliskan hubungan representasi sekawan atau konjugasi Dirac untuk beberapa contoh berikut. Misalnya, ket P sama dengan 1 per akar 2 pi H coret E I PX per H coret itu berkonjugasi Dirac dengan bra P 1 per akar 2 pi H coret E min I PX per H coret. Ket U yaitu vektor kolom U1 U2 berkonjugasi dengan bra U vektor baris U1 konjugat dan U2 konjugat. Uraian contoh di atas ini menunjukkan kesamaan operasi konjugasi Dirac dengan konjugasi Hermitian, yaitu bra U sama dengan ket U dagger dan ket U sama dengan bra U konjugat. Operator linear, korespondensi dual. Hubungan konjugat kembar untuk suatu operator linear A dinyatakan oleh operator A ket U sama dengan ket V berkonjugasi Dirac dengan operator A bra U yang sama dengan bra V yang sama dengan operator A ket U dagger. Tanda anak panah di atas operator A menunjukkan bahwa A bekerja pada vektor bra di sebelah kirinya. Secara umum, hubungan ini dapat dituliskan sebagai berikut. A bekerja pada C1 ket U1 ditambah C2 ket U2 itu sama dengan C1A ket U1 ditambah C2A ket U2. Ini sifat linear. Sebaliknya, A yang bekerja pada C1 konjugat bra U1 ditambah C2 konjugat bra U2 sama dengan C1 konjugat dikali A pada U1 bra ditambah C2 konjugat dikali A pada U2 bra. Ya, sifatnya berbalikan, makanya dikatakan antilinear sama lain. Tapi ini masing-masing sesama linear. Cuma ini dengan ini antilinear. Arti operasi A ini ke arah kiri pada vektor bra dapat diperjelas dalam representasi matrik bila A yang bekerja pada ket U sama dengan perkalian matrik A11, A12, A21, A22 dikali matrik kolom U1, U2 itu sama dengan A11, U1 tambah A12, U2 dan A21, U1 tambah A22, U2. Ini adalah matrik kolom yang kita sebut sebagai ket V. Jadi
Perhatikan bahwa U juga matrikolom, yaitu matrikolom U1, U2. Hasil dari operasi A bekerja pada U menghasilkan matrikolom juga yang boleh kita sebut sebagai ket V. Maka bra V dapat diungkapkan sebagai A ket U Degger, yaitu perkalian matriks U1 konjugat U2 konjugat dengan A11 konjugat, A21 konjugat, A12 konjugat, A22 konjugat. Jadi proses perkalian matriknya terbalik dengan yang ini. Kalau ini A dikali U, A didulukan baru U-nya, ini kebalikannya. U dulu baru A-nya. Ya, hasil perkalian ini sama dengan U1 konjugat, A11 konjugat, tambah U2 konjugat, A12 konjugat, dan U1 konjugat, A21 konjugat, tambah U2 konjugat, A22 konjugat. Jadi matriks baris. Yang ini suku pertama, ini suku kedua. Jadi A ket U Degger sama dengan A Degger U bra. Nilai produk skalar. Sesuai dengan ketentuan produk skalar 132 dan ketentuan 134. 134 yang ini. 132 kita yang ini. Kedua, 134 yang ini. Untuk konjugat kembar A U ket, maka kita dapat tuliskan produk skalar W dengan AU itu berarti bra W A ket U. Sebaliknya produk skalar AW dengan U itu berarti A Degger bra W ket U. Atas dasar persamaan 132A yaitu ini bahwa braket UV sama dengan braket konjugat VU, maka bra W A ket U konjugat sama dengan A Degger bra U ket W. Selanjutnya berdasarkan definisi konjugat Hermitian, persamaan produk skalar A P psi sama dengan P A Degger psi dapat dituliskan hubungan produk skalar W A U sama dengan produk skalar A Degger W dengan U. Nah, dengan bantuan persamaan 34, yaitu bentuk persamaan ini, dan persamaan 35A, maka persamaan ini dalam notasi Dirac menjadi bra W A ket U sama dengan A bra W ket U. Bra W A ket U, di A-nya bekerja pada ket U, sama dengan A bra W, A bekerja pada bra W, ket U. Mengingat A Degger sama dengan A, dengan kata lain, produk skalar 136 ini, dengan kata lain, dalam produk skalar 136, A bekerja pada U dalam ruang ket, memberikan hasil sama dengan operasi A Degger pada W, yang berarti A bra W dalam ruang bra. Dengan demikian, tanda kurung tidak diperlukan lagi. Dan persamaan di atas, yaitu 136, dapat ditulis sebagai bra W A ket U sama dengan A bra W ket U sama dengan bra ket A W U. Selanjutnya persamaan 135B, yaitu persamaan ini, dapat pula dituliskan kembali dalam bentuk A braket W U konjugat sama dengan A Degger braket U W. Nah, khusus untuk operator Hermitian A berlaku persamaan A braket W U konjugat sama dengan A braket U W sesuai dengan sifat operator Hermitian H, yaitu A Degger sama dengan H, artinya komponen IJ dari H Degger sama dengan HJI, konjugat sama dengan HIJ. Inilah sifat operator Hermitian. Jadi, jika A adalah operator Hermitian, maka berlaku persamaan ini, karena setiap operator Hermitian itu memenuhi hubungan ini. Masalah nilai eigen. Pada umumnya, penyelesaian persamaan A ket alfa sama dengan alfa ket alfa
dan pasangannya di dalam ruang bra, yaitu Adegger bra alfa sama dengan alfa konjugat bra alfa. Keduanya ini merupakan dua soal nilai eigen yang berbeda, mengingat alfa tidak sama dengan alfa konjugat. Namun jika A sama dengan Adegger, maka kedua persamaan di atas menjadi setara. Dalam hal ini, operasi A pada braket alfa konjugat sama dengan operasi Adegger pada braket alfa sama dengan operasi A pada braket alfa. Kenapa? Karena Adegger sama dengan A. Karena baik operasi A pada braket alfa sama dengan alfa braket alfa maupun braket alfa adalah besaran real, maka alfa tidak bisa lain harus bersifat real pula. Baik yang ini maupun ini adalah besaran real, maka alfa ini tidak bisa lain harus bersifat real pula. Selanjutnya, kita tinjau operasi A pada bra alfa 1 ket alfa 2 dengan alfa 1 tidak sama dengan alfa 2, maka berdasarkan persamaan 136, yaitu ini, operasi A yang bekerja pada ket U sama dengan A bekerja pada bra W. Dan sifat real dari alfa jelas bahwa operasi A alfa 1 bra alfa 2 ket sama dengan alfa 1 braket alfa 1 alfa 2 sama dengan alfa 2 braket alfa 1 alfa 2, misalkan ini. Jadi bisa bekerja ke sini atau A bekerja ke sini. Ketika A bekerja ke bra, hasilnya adalah alfa 1. Ketika bekerja pada ket, hasilnya adalah alfa 2. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau dipindahkan ke kiri, hasilnya adalah alfa 1 kurang alfa 2, braket alfa 1 alfa 2 sama dengan 0. Otomatis, jika alfa 1 tidak sama dengan alfa 2, persamaan ini mengharuskan braket alfa 1 alfa 2 sama dengan 0. Dengan kata lain, ket alfa 1 dan ket alfa 2 saling ortogonal jika alfa 1 tidak sama dengan alfa 2, sesuai dengan kesimpulan yang telah diperoleh pada pasal sebelumnya. Jadi untuk perangkat vektor eigen tersebut dapat dituliskan hubungan ortonormal, yaitu braket alfa I alfa J itu sama dengan delta Kronecker IJ. Terhadap basis ini, suatu operator B mempunyai representasi matriks yang diungkapkan oleh persamaan 1,11, yaitu yang ini, AMN sama dengan produk skalar dari CMA Cn. Untuk operator B itu berarti BIJ sama dengan B bekerja pada braket alfa I alfa J. Khusus untuk operator A sendiri, matriks representasinya jelas berbentuk diagonal. Oleh karena itu, penyelesaian persamaan eigen operator A juga disebut diagonalisasi matriks operator yang bersangkutan. Karena A sama dengan Adegger, otomatis matriksnya harus berbentuk diagonal. Operator proyeksi dan penguraian spektral operator Hermitian. Andaikan himpunan ket alfa n adalah perangkat vektor eigen operator Hermitian A yang membentuk basis lengkap suatu ruang Hilbert, sementara kita batasi pada kasus tanpa degenerasi, maka sesuai dengan persamaan 19A, yaitu ini, dan persamaan 19B, itu yang ini, C-nya adalah ini. Sini Cx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai beta hingga Cn Cn x dengan Cn itu adalah
produk skalar dari Cn C. Maka setiap vektor ket P dalam ruang tersebut dapat dinyatakan sebagai superposisi linear, yaitu ket P sama dengan sigma n ket alpha n bra ket alpha n P. Perhatikan di sini, dibandingkan dengan persamaan 19A dan 19B, maka Cn itu sama dengan ini. Jadi ini merupakan konstantanya. Dan ket alpha n itu sama dengan P Cn di sini. Jadi yang menjadi fungsinya adalah Cn. Kalau di sini yang menjadi fungsinya adalah ket alpha n. Jadi bracket alpha n P ini sama dengan Cn. Ini kan produk skalar, ini juga produk skalar yang menghasilkan nilai real. Konstanta yang menghasilkan konstanta real. Nah, perhatikan bagian ininya. Sementara ini sama ket ini, maka bagian ininya adalah suatu identitas, ya, identitas atau operator idempoten. Sesuai dengan arti operasi produk skalar, yaitu bracket alpha n P dapat diartikan sebagai proyeksi. Sesuai dengan arti operasi produk skalar, bracket alpha n P dapat diartikan sebagai proyeksi ket P pada basis ket alpha n. Dan setiap suku dalam penjumlahan di atas dapat dianggap sebagai hasil operasi proyeksi pada basis yang bersangkutan. Hal ini diungkapkan oleh notasi ket P sama dengan sigma n Pn ket P, di mana Pn sama dengan ket bra alpha n alpha n. Jelas bahwa Pn memenuhi syarat suatu operasi proyeksi. Silakan buktikan. P kuadrat sama dengan P, P konjugat sama dengan P kuadrat sama dengan P, P degret juga sama dengan P. Dan hubungan klosur sigma n dari Pn sama dengan I. Dapat ditunjukkan juga secara langsung bahwa setiap operator Hermitian A dapat diuraikan dalam operasi proyeksi yang dibentuk oleh operator EG-nya sendiri. Jadi bila A ket alpha n sama dengan alpha n ket alpha n, maka A itu sendiri sama dengan sigma n alpha n ket bra alpha n alpha n. Itu sama dengan sigma n alpha n Pn. Uraian tersebut dikenal sebagai penguraian atau dekomposisi spektral suatu operator Hermitian. Dan pada hakikatnya merupakan pernyataan setara dengan penyelesaian soal nilai eigen bagi operator yang bersangkutan. Kita ambil sebuah contoh pembuktian P kuadrat sama dengan P. Kita tahu bahwa Pn itu adalah ket bra alpha n, maka Pn kuadrat sama dengan Pn kali Pn, yaitu ket alpha n bra alpha n ket alpha n bra alpha n. Nah, ini sama dengan 1, hasilnya ket alpha n bra alpha n, hasilnya sama dengan Pn.